Sejarah itu ditulis oleh pemenang. Jadi, sejarah yang kita tahu sekarang adalah sejarah versi yang menulis sejarah itu sendiri, termasuk karakteristik para tokoh sejarah. Mungkin banyak pelaku sejarah Indonesia yang tidak tercatat dalam sejarah dan atau juga sengaja disembunyikan untuk suatu kepentingan. Sejarah mencatat ada beberapa tokoh sejarah misterius di Indonesia yang sebenarnya layak diketahui keberadaannya serta perannya apabila orang-orang tersebut benar-benar ada. Tetapi sayangnya, mereka tetaplah misterius dan keberadaannya sulit diketahui dengan pasti. Berikut ini ada 5 tokoh sejarah Indonesia yang misterius. Tan Malaka. Salah satu sosok pahlawan nasional kita yang terlupakan. Mungkin salah satu atau satu-satunya sosok pahlawan yang memiliki kisah petualangan dari negara ke negara lain dan menjadi sosok yang paling dicari oleh Belanda dan beberapa negara lainnya. Selain itu, pada masa revolusi kemerdekaan, keberadaannya selalu dicari oleh para pejuang, termasuk oleh Bung Karno. Ia sukar ditemukan karena pintar melakukan penyamaran. Sosoknya selalu misterius dan tidak banyak yang mengenali dengan pasti. Seperti apa sosok yang bernama asli Sultan Ibrahim dengan gelar Datuk Tan Malaka itu? Konon kabarnya, Tan Malaka dibunuh pada 21 Februari 1949 atas perintah Letda Sukoco dari Batalion Sikatan Divisi Brawijaya di Kediri, Jawa Timur. Hingga kini makamnya tidak pernah bisa ditemukan. Gunadarma. Gunadarma dikenal sebagai arsitek yang membangun Candi Borobudur. Dalam sejumlah literatur, Candi Borobudur diarsiteki oleh sekelompok kaum atau sekelompok Brahmana yang meletakkan dasar pada sebuah tempat pemujaannya. Masih belum diketahui siapa sebenarnya sekelompok kaum Brahmana yang terdahulu, karena tidak diketemukan catatan resmi tentang mereka. Kemudian, cerita tentang kepala penanggung jawab megaproyek tersebut, yaitu Gunadarma, juga tidak ada sebuah keterangan resmi mengenainya. Bisa jadi Gunadarma adalah sebuah simbol dan bukan merupakan nama seseorang. Kalau memang benar Gunadarma yang mengarsiteki pembangunan Candi Borobudur, maka perlu kita acungi jempol. Bagaimana Gunadarma melakukan perencanaan yang tepat dengan kondisi teknologi yang pada saat itu belum begitu canggih. Supriyadi. Nama Supriyadi jelas tidak asing bagi orang Indonesia, karena sosoknya muncul dalam pelajaran sejarah yang kita pelajari sejak masa sekolah. Supriyadi merupakan pemimpin dari PETA atau Pembela Tanah Air yang dibentuk untuk melawan pasukan Jepang di Blitar pada Februari 1945. Ia ditunjuk sebagai Menteri Keamanan Rakyat pada Kabinet pertama Indonesia. Tapi entah kenapa tidak pernah muncul untuk menempati jabatan tersebut. Hingga kini kisahnya masih menjadi teka-teki. Tak satu pun arsip sejarah negara yang mengungkap jelas keberadaannya. Kabar yang berkembang kemudian, Supriyadi dinyatakan tewas. Tetapi hingga kini tidak ditemukan mayat dan makamnya. Robek bendera Belanda di Surabaya. Peristiwa 10 November 1945 tentu tidak lepas dari dipicunya oleh salah satu peristiwa yang paling heroik, yaitu perobekan bendera Belanda di atas Hotel Oranye. Kisah ini dipicu tersiarnya sebuah kabar bahwa di Hotel Oranye di Tanjungan telah dikibarkan bendera Belanda merah putih biru oleh Mr. Blukman. Tentu saja hal tersebut tidak diterima oleh para arek-arek Surabaya yang merasa pengibaran bendera tersebut dianggap sebagai penghinaan sebuah bangsa yang merdeka. Akhirnya Mr. Blukman dibunuh oleh seorang pemuda. Pada saat itu Mr. Blukman menghadapi ribuan massa di depan hotel yang menuntut penurunan bendera triwarna tersebut. Pada saat itu teriakan untuk menurunkan bendera kian membahana. Sejumlah pemuda telah membawa tangga untuk naik ke atap hotel. Terdapat 8-10 pemuda. Dari atap ada yang naik ke tiang bendera dalam gemuruh teriakan, lalu bagian biru bendera itu pun dirobek, dan jadilah kini sang merah putih yang berkibar di angkasa. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, siapakah yang menjadi perobek bendera tersebut? Tidak ada yang tahu. Wiji Tukul. Maka hanya ada satu kata, lawan. Demikian petikan puisi berjudul Peringatan karya Wiji Tukul pada tahun 1986 di masa rezim Orde Baru. Wiji adalah seorang aktivis dan juga budayawan.
Dia banyak menulis puisi, karya musik, dan mendirikan sebuah grup teater. Karya-karyanya cukup kritis, terutama menyangkut masalah HAM dan tirani Orde Baru. Pria kelahiran 23 Agustus tahun 1963 hingga kini adalah sosok yang masih terus dicari keberadaannya. Dia hilang misterius saat kerusuhan pada tahun 1998 meletus. Itu dia 5 tokoh sejarah Indonesia yang misterius. Menurut Sobat CS gimana? Sobat CS tahu nggak nih 5 tokoh sejarah Indonesia yang misterius itu? Jika tahu, jangan sungkan untuk menulis infonya di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan info-info menarik dari kami. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See ya!